Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak soleh dan solehah. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hari ini Ibu akan menjelaskan sebuah materi mengenai kegiatan ekonomi. Materi ini merupakan materi kelas 5 di tema 2. Perhatikan gambar berikut. Gambar apakah ini? Oke, ini adalah gambar sebuah pasar. Nah, di pasar ini terjadi berbagai aktivitas. Ada yang menjual dan ada juga yang membeli. Ini berhubungan dengan bahasan kita kali ini. Jadi, apa sih kegiatan ekonomi itu? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia itu harus bekerja. Manusia bekerja sesuai dengan kondisi wilayah tempat tinggalnya, pendidikannya, maupun bakat keterampilannya. Nah, berikut ini adalah berbagai bidang kegiatan ekonomi. Yang pertama, ada bidang pertanian. Hasil pertaniannya ini bisa berupa padi, jagung, kacang, sagu, dan lain-lain. Dengan adanya hasil pertanian seperti ini, tentu saja masyarakat bisa melakukan kegiatan ekonomi, baik itu menjual hasilnya atau juga menggunakan hasil pertanian ini untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian ada perkebunan. Perkebunan ini merupakan kegiatan pertanian dengan skala besar. Hasilnya seperti kapas, tebu, tembakau, kopi, teh, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah bidang kehutanan. Hasilnya yang didapat dari hutan seperti kayu, rotan, damar, dan lain-lain. Kemudian yang keempat ada bidang perdagangan. Bidang perdagangan ini merupakan kegiatan menjual atau menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Apa itu produsen, apa itu konsumen akan kita pelajari di slide berikutnya. Kemudian di bidang perikanan meliputi kegiatan penangkapan ikan, budidaya ikan, dan tambak ikan. Budidaya ikan ini merupakan kegiatan yang disengaja memelihara ikan-ikan, merawat ikan-ikan untuk kemudian dikembangbiakan dan juga diambil manfaatnya. Sedangkan tambak ikan ini dilakukan di air laut. Selanjutnya nomor 6 ada bidang peternakan. Hasilnya berupa telur, daging, susu, tenaga. Tenaga ini contohnya pada kerbau, diambil tenaganya, pada kuda diambil juga tenaganya, dan lain-lain. Kemudian perindustrian. Di bidang perindustrian ini merupakan kegiatan mengolah bahan mentah atau bahan setengah jadi menjadi bahan-bahan yang sudah jadi atau barang jadi yang kaya akan manfaat. Dan yang terakhir adalah bidang jasa. Bidang jasa ini merupakan kegiatan usaha dalam bentuk pemberian pelayanan. Contohnya adalah salon misal atau guru, itu kan memberikan jasa ya, polisi dan lain sebagainya. Oke, next adalah jenis-jenis usaha ekonomi. Jenis-jenis usaha ekonomi itu dibagi menjadi 2 ya. Ada perorangan, ada kelompok. Nah, bedanya jika perorangan itu dikelola sendiri, modalnya juga terbatas karena tadi yang mengelolanya hanya sendiri. Dan hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Contohnya, pertanian milik perorangan ya, perdagangan, usaha jasa yang dilakukan seorang diri. Kemudian kelompok. Kalau kelompok ini dijalankan bersama-sama, modalnya pun milik bersama.
Kemudian keuntungannya pun menerapkan sistem bagi hasil, jadi dibagi-bagi ya. Nah, contohnya apa? Contohnya banyak. Yang pertama ada firma. Firma ini modalnya dari pendirinya ya. Kemudian ada CV. CV ini didirikan oleh satu orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Terdapat anggota dengan tanggung jawab terbatas dan juga anggota dengan tanggung jawab tidak terbatas. Kemudian PT. PT ini memiliki badan hukum resmi. Modalnya pun berasal dari penjualan saham. Lalu BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Sesuai dengan namanya, modalnya itu dari negara, seperti Perjan, Perum, Persero. Kemudian perusahaan daerah. Perusahaan daerah ini modalnya berasal dari pemerintah daerah. Koperasi, tujuannya untuk mensejahterakan anggotanya. Koperasi ini dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan. Selanjutnya, kegiatan ekonomi itu dibagi menjadi 3. Nah, ini. Yang pertama adalah produksi. Produksi yaitu kegiatan membuat atau menghasilkan barang atau jasa yang bermanfaat. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Contohnya, kegiatan petani menghasilkan padi, kemudian pabrik membuat roti. Ini disebut kegiatan produksi ya. Kemudian salon menyediakan jasa potong rambut. Ya, ini disebut produksi. Kemudian yang kedua adalah distribusi. Distribusi yaitu kegiatan menyalurkan atau menyampaikan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Orang atau lembaga yang melakukan kegiatan distribusi itu disebut distributor. Contohnya, kurir. Seperti kalau lembaga seperti JNE, JNT itu distributor ya, menyalurkan barang dari produksi ya, dari pabrik-pabrik ke konsumen, kepada kita ya, yang menyalurkan. Selain kurir, lalu ada juga pedagang di pasar, itu juga distributor ya, dan warung-warung. Kemudian kegiatan ekonomi yang ketiga adalah konsumsi. Nah, konsumsi ini merupakan kegiatan manusia dalam memakai atau menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Contohnya, Andi memakan mie. Mie tadi tentu saja diproduksi di pabrik mie. Nah, pabrik mie itu adalah produsennya, kemudian didistribusikan ke warung-warung. Nah, warung-warung ini disebut distributor. Nah, kemudian kita membeli ke warung, maka kita merupakan konsumen. Untuk apa? Untuk menggunakan barang tersebut untuk memenuhi kebutuhan, ya. Contoh lain, Susi memakai sepatu. Nah, sepatu tadi dari pabrik sepatu, ya. Diproduksi dari pabrik sepatu, kemudian didistribusikan ke toko-toko sepatu, lalu dikonsumsi oleh kita, ya. Itu tadi contoh dan penjelasan mengenai kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Selanjutnya, nah, apa sih peran kegiatan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Yang pertama, menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Kemudian, mengurangi pengangguran dan tindak kriminal. Dan selanjutnya meningkatkan pendapatan nasional. Tentu saja bila pendapatan nasional meningkat, maka kesejahteraan masyarakat Indonesia pun meningkat. Baik, demikianlah pembahasan mengenai kegiatan ekonomi. Semoga bermanfaat dan semoga Allah mudahkan untuk kalian memahami dan mencari lagi informasi-informasi dari berbagai sumber. Mohon maaf atas
Kekurangannya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.